Saya di sini akan cerita tentang Papua dalam video saya ini. Kenapa saya ambil Papua? Nah, ini untuk mengedukasi teman-teman yang masih mungkin minim informasi tentang Papua. Di sini saya akan menceritakan secara garis besar tentang Papua. Dan juga ini sebenarnya berangkat dari pengalaman saya sendiri juga selama beberapa tahun lamanya di luar sana, dan juga teman-teman yang berprofesi sebagai mahasiswa di sana yang saya banyak mendengarkan cerita dari mereka tentang pertanyaan-pertanyaan yang masih ambigu atau masih kurang baik tentang informasi yang ada di Papua. Oleh karena itu saya termotivasi membuat konten ini supaya memberi sedikit edukasi terhadap teman-teman yang di luar sana yang masih mungkin merasa kurang mendapatkan informasi tentang Papua. Di video ini saya akan cerita Papua itu dulu adalah sebuah provinsi yang diduduki oleh Belanda, kemudian sekitar tahun 60-an Papua digabungkan ke dalam NKRI, kemudian berdiri sebagai satu provinsi yang kemudian diberi nama pada saat itu Irian Jaya Barat, dan provinsi itu menjadi provinsi induk di Papua pada saat itu untuk seluruh, pokoknya dari Sorong sampai Samarai pada saat itu masih dengan satu provinsi induk, yaitu Provinsi Irian Barat, ibu kota Jayapura, dan dulu juga adalah Port Numbai. Itu semua orang Papua masih di satu provinsi kan pada saat itu. Kemudian jalannya pemerintah kemudian sampai kurang lebih 40 atau sampai 50 tahun. Pada saat tahun 2007 kemudian Papua itu dibagi ke dalam dua provinsi, Provinsi Papua sebagai provinsi induk dan Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Papua Pemekaran. Dan sebelum itu di 50 tahun ke belakang ke sana, Papua sebelum diganti itu adalah Irian Jaya Barat, kemudian di pertengahan pemerintahan itu kemudian diganti ke Papua oleh Presiden Indonesia, dan kemudian berdiri sebagai Papua, kemudian dimekarkan lagi Papua Barat. Papua Barat sendiri mereka mempunyai wilayah administrasi itu mayoritas pesisiran pantai, ya ada Fak-Fak, terus Sirui, Sorong, Manokwari, itu mereka, dan beberapa kabupaten lainnya itu masih mereka ada di dalam provinsi itu. Kemudian untuk provinsi induk sendiri, ya Provinsi Papua, mereka mempunyai wilayah administrasi lebih ke daerah pegunungan, ya, seperti Wamena, Nabire, terus Merauke, dan beberapa lainnya Kabupaten Jayapura. Jadi pembagian itu bertahan terus menerus sampai di tahun 2022 kemarin ini. Nah, pemerintah kemudian memekarkan Papua lagi dan Papua Barat.
Papua Barat sendiri dimekarkan ke dalam 2 provinsi, Papua Barat dan Papua Barat Daya. Itu dimekarkan jadi 2 provinsi. Kemudian untuk Papua Induk ini dibagi ke dalam 5 provinsi, yaitu Provinsi Papua Pegunungan Tengah, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah. Jadi untuk sekarang ini provinsi yang ada di Papua sudah berjumlah 6 provinsi dengan beberapa puluh kabupaten yang sudah ada, kemudian ditambah lagi yang mungkin besok akan dimekarkan. Dengan jumlah yang ada itu beberapa puluh kabupaten, terus 6 provinsi ini akan menjadikan Papua itu secara administrasi akan luas karena terdiri dari beberapa kabupaten. Untuk itu setelah mendengar video ini, mungkin ini akan memberikan sedikit gambaran yang jelas untuk teman-teman yang di sana yang masih menganggap Papua itu masih terdiri dari satu provinsi. Jadi gambaran Papua sekarang itu sudah begitu, sudah luas, terus sudah mempunyai kabupaten, provinsi, dan lain-lain. Jadi harapannya supaya teman-teman yang di luar sana, misalkan mencari keluarga atau kerabat yang mungkin pernah merantau ke Papua, itu ketika mungkin ketemu dengan teman-teman yang di sana yang mungkin mahasiswa atau yang jalan-jalan, jadi dalam memberikan pertanyaan atau mencari teman itu lebih bagus itu dipastikan mungkin provinsinya di provinsi mana, kabupatennya mana, distriknya mana, ini supaya pencariannya itu supaya jelas. Karena dengan hanya bertanya bilang teman saya atau kerabat saya ada di Papua, jadi mungkin teman-teman kenalan kan tidak bisa, karena Papua itu luas begitu. Ya, bayangkan begini, di daerah saya kebetulan orang pegunungan. Bayangkan saja di daerah saya, misalkan di kabupaten saya terdiri dari 51 distrik. Dengan 51 distrik yang ada, dengan medan yang gunung, alat transportasi pesawat, untuk menjelajahi distrik yang ada itu sangat membutuhkan waktu dan tenaga ya, karena untuk menelusuri itu akan butuh waktu yang lama, tidak gampang. Kendala cuaca, medan, apa semua itu menjadi penghalang. Itu. Jadi saya mau katakan di sini begini. Untuk kelas distrik saja dia mesti begitu, apalagi Anda berbicara tentang provinsi, berbicara tentang kabupaten, itu saya pikir itu akan sulit. Jadi misalkan Anda punya kerabat yang hilang, lebih bagus Anda pastikan dulu dia tinggal di kabupaten mana atau merantau di kabupaten mana, distrik mana, provinsi yang mana, itu supaya memudahkan pencarian itu. Saya pikir begitu. Mungkin sekian video saya. Nanti berikutnya saya akan memberikan gambaran yang banyak lagi tentang budaya, adat, dan kehidupan orang Papua sendiri. Nanti di video-video berikut saya akan buatkan. Terima kasih untuk yang telah menonton.